Dengan modal 500.000 bisa menjadi seorang miliarder. Mungkin sebagian orang masih tidak percaya, tapi itulah faktanya ketika seorang supir taksi mampu menjadi seorang pengusaha hebat sebagai pengusaha sagu. Lalu bagaimana? Apakah kita mampu seperti beliau ataukah mungkin itu hanya khayalan semata? Pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Tapi kita masuk intro dulu. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal, banyak lapangan pekerjaan yang nikmat. Baik ya teman-teman semua, baru saja saya melihat ada sebuah konten yang cukup memberikan inspirasi untuk saya ya. Jadi ada seorang supir taksi yang memang membanting setir, kemudian dia membuka sebuah usaha keripik sagu. Bermodalkan 500.000, kini dia menjadi seorang pengusaha sukses, bahkan menjadi seorang miliarder. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah ya teman-teman ya. Tapi kita cut dulu di sini. Kita akan bicara 3 jenis usaha yang bisa kamu lakukan ketika punya modal cuma 100.000 dan bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan pastikan jangan skip video ini atau dilompat-lompat karena kamu akan ketinggalan detik-detik berharga dalam video ini. Baik teman-teman semua ya, jika kamu berusia 21 tahun hingga 28 tahun sedang mulai menata hidup kamu, ingin mendapatkan sebuah prestasi di kemudian hari, maka bisnis ini cocok banget untuk kamu dengan modal kecil tapi untungnya bisa berlimpah. Lalu apa saja sih bisnis yang bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman semua yang sedang memulai usaha atau mulai membangun jiwa entrepreneurship-nya? Oke, yang pertama adalah kamu bisa membuka usaha gorengan ya. Artinya gorengan bukan berarti jualan di pinggir jalan, tapi kamu bisa tiru apa yang dilakukan oleh bapak supir taksi tersebut. Kamu bisa memulai usaha dengan membeli sebuah bakso, kemudian kamu bisa bikin bakso goreng, kamu bisa bikin juga keripik singkong ya. Dengan uang 500.000 kamu sudah bisa cukup dapat bahan baku yang banyak banget ya teman-teman ya. Dan mungkin kamu bisa lihat video ini. Hai guys, aku mau sedikit cerita. Biasanya setelah fase lebaran, pesanan akan turun 30 hingga 50%. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Basreng Sultan Bandung masih trending nomor 1 dan terlaris nomor 1 di TikTok Shop. Berkat kalian yang setia order di Basreng Sultan Bandung. Masya Allah, kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Semoga kalian selalu dilimpahkan keberkahan. Terima kasih banyak yang selalu order. Beberapa waktu lalu di TikTok sempat viral ya bahwa orang jualan bakso goreng satu hari bisa ratusan kilo terjualnya. Dan ini adalah sebuah kenyataan bahwa modal kecil bisa meletakkan sebuah untung yang berlipat-lipat jika kamu mau menggunakan teknologi serta media sosial yang ada sekarang ini. Karena ini sudah eranya digital yang pada akhirnya kamu pun harus mulai melek teknologi. Bermodalkan 500.000, kamu cukup membeli sebuah bakso saja ya, sebanyak 100.000 rupiah. Kamu mulai trial and error dari situ. Pastikan kamu membuat cita rasa yang unik, karena untuk jenis makanan biasanya ketika kamu memiliki keunikan tersendiri itu baik dari segi rasa dan penyajian, orang itu akan lebih mudah tertarik ya. Dan tahu nggak, ketika kamu memulai berpromosi di sebuah konten dengan video, ada hal yang saya temukan kenapa bisnis makanan itu selalu menjanjikan ya teman-teman ya. Pertama, ketika review produk, orang mulai dirangsang dari sisi penglihatannya. Jadi pastikan kamu bikin penyajian yang menarik. Yang kedua, pastikan juga ketika review, kemudian cara makannya, kemudian angle-angle videonya itu bisa membuat orang semakin tertarik untuk mau membeli. Contohnya saja, waktu itu coklat Colin yang harganya cuma 40 ribuan aja bisa terjual puluhan ribu ya, bahkan ratusan ribu. Dan itu karena kekuatan dari promosi serta review. Meskipun bukan influencer, tapi ketika dia mampu mengambil sudut-sudut angle yang bagus, maka orang bisa tertarik ya. Nah, kamu bisa mulai untuk berjualan keripik singkong, kemudian bakso goreng ya, kemudian apalagi banyak banget ya dengan jenis-jenis gorengan seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk promosikannya? Kita cut dulu, masuk dulu yang kedua. Jadi pastikan kamu jangan skip video ini. Yang kedua, dengan modal 500.000 kamu bisa membuka jenis makanan salad ya. Beberapa waktu yang lalu kamu tahu kan video ini,
ya, semangka melon, semangka melon, semangka melon. Itu adalah sebuah trik marketing yang luar biasa sekali. Salad Nenis bisa berdiri dengan cepat, bisa berkembang dengan cepat karena viralnya teknik marketing mereka ya. Saya pikir dengan modal yang cukup rendah mereka bisa membangun usaha seperti ini, dan kamu bisa mulai memikirkan jika kamu berhasil membangun cita rasa yang unik. Balik lagi ya, kamu bisa membuka franchise bagi setiap orang yang berpeluang ingin membuka usaha. Dan pastinya ketika kamu membuka sistem franchise, keuntungan akan semakin berlipat ya. Dan sistem bagian franchise nanti akan dibahas lagi, tapi kali ini kita masuk aja dulu ke ide bisnis dengan modal 500.000 ya. Nah, yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah kamu menjadi seorang translator, atau kamu bisa menjadi seorang freelancer. Kamu bisa menjadi seorang remote freelancer ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya kamu untuk menjadi seorang remote freelancer ya ketika kamu punya uang 500.000? Yang terakhir ini adalah ada hubungannya dengan make money online, dan ini pun duitnya memang gak kecil ya, karena kamu akan dibayar dolar. Nah, untuk mendapatkan hal ini sudah pasti kamu harus melakukan sebuah promosi di berbagai media sosial luar negeri. Dan pastinya untuk bisnis nomor 3 ini kamu harus punya sebuah skill khusus ya. Baik skill dari kepenulisan, translator, kemudian orang yang mampu membuat sebuah konsep. Intinya membuat sebuah konten ya, sehingga ketika kamu masuk ke sebuah website yang menyediakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, kamu bisa mulai di sana ya. Jadi kamu itu sebagai penyedia jasa ya. Jadi kalau kamu misalnya masuk ke make money online di luar negeri seperti Fiverr ya teman-teman, dan yang lainnya itu bisa banget. Dan ternyata setelah saya pelajari, tidak serta-merta untuk menjadi seorang freelancer di sana tuh mudah. Kita harus beriklan dulu, mendapatkan sebuah portofolio. Makanya yang ketiga ini khusus buat kamu-kamu yang memiliki skill tertentu ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengembangkan kedua bisnis ini ya? Jadi saya akan bahas dua bisnis ini karena untuk bisnis yang ketiga itu akan ada hubungannya dengan bagaimana cara kita membangun sebuah akun, dan kemudian pada akhirnya kita harus mengeluarkan beberapa ratus ribu ya untuk beriklan ya di luar negeri. Nah, kita akan spesifik lagi bikin fokus ke dua cara marketing ketika kita berjualan bakso goreng atau mungkin jenis yang lainnya ya, yang satu genre ya, mungkin kalau saya bilang bukan satu genre ya, satu pak ya dengan bisnis bakso goreng seperti keripik singkong, keripik pisang dan sebagainya, atau keripik keju dan sebagainya lah ya. Itu yang akan saya bahas. Jadi bagaimana teknik untuk memasarkan produk-produk ini? Yang pertama, kamu harus membuat sebuah akun ya. Akun yang memiliki exposure bagus itu adalah yang pertama Instagram, yang kedua adalah TikTok ya teman-teman. Jadi ketika kamu mulai sebuah bisnis, apa yang saya rasakan ketika mulai membangun ayam goreng, ternyata sampai saat ini meskipun sudah tutup, Instagramnya tetap grow up ya. Ternyata untuk sisi bisnis makanan, Instagram punya tempat, memberikan peluang bagi kamu-kamu semua yang sedang berintis usaha ya. Namun tidak lupa juga memang ada budget advertising yang harus kamu keluarkan, tapi nggak mahal sih, tidak semahal ketika kamu membayar digital marketer ya, yang memang tupoksinya adalah mendatangkan engagement awareness yang cukup besar buat kamu. Tapi karena kita bicara mengenai bisnis yang modalnya kecil, kita mulai dari yang terkecil dulu. Ya, dengan modal 500.000, kalau kamu misalnya bisa membagi waktu atau membagi manajemen, kamu bisa pergunakan 20% itu untuk beriklan ya. Untuk beriklan baik di Instagram ataupun di TikTok. Kenapa sih Instagram dengan TikTok yang saya sarankan? Karena dari dua poin ini yang saya rasakan adalah mereka bisa mendatangkan awareness yang cukup bagus. Kamu bisa lihat Salad Nenis, kemudian mereka bisa sampai seviral itu ketika baru saja muncul, orang-orang tiba-tiba banyak yang review, orang-orang tiba-tiba banyak yang beli. Tapi itu kan dengan sebuah dramatikal mungkin saya bilang ya, dengan sebuah konflik yang mereka buat, sehingga orang penasaran dengan rasanya, yang pada akhirnya ya mereka dengan sendirinya ya berkembang ya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya bisnis kita bertahan lama ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita berpikir dengan membuat sebuah konten yang viral, pada akhirnya bisnis kita bisa berkembang dengan cepat. Namun kita tidak pernah tahu kelangsungan hidup dari bisnis kita, karena setiap hari orang-orang banyak yang memulai bisnisnya. Setiap hari juga banyak orang-orang yang mulai membangun merintis dengan modal yang cukup besar daripada kita, karena kita berbicara mengenai modal yang cukup rendah ya teman-teman ya. Nah, berapa lama sih ketika kita mampu menjadi seorang miliuner ketika dengan modal 500.000?
Dan ingat, resiko bisnis yang harus kamu pahami adalah ketika kamu berbisnis makanan, pastinya kamu akan berhubungan dengan waktu. Jadi semakin lama kamu menjualnya, maka makanan itu akan mengalami penyusutan ya. Artinya makanan itu lama-kelamaan akan menurun kualitasnya. Berbeda dengan kamu bermain bisnis di jasa ya, di barang ya. Barangnya berupa produk yang tidak lekang dimakan waktu seperti pakaian dan sebagainya. Ketika berhubungan dengan bisnis makanan, itu resiko yang harus kamu hadapi. Lalu bagaimana caranya untuk memulai semuanya supaya kamu bisa mendapatkan tempat di mata audiens? Kali ini banyak banget e-commerce dan mau tidak mau kamu harus lakukan hal itu. Setelah bikin konten, bikin akun, kamu harus mulai live streaming. Entah itu kamu di Shopee, entah itu kamu di Lazada ataupun Tokopedia, itu tetap harus dilakukan ya. Tanpa begitu orang tidak akan mengenal. Dan bagaimana caranya supaya orang-orang bisa masuk ke traffic kita? Kamu bisa arahkan dengan cara membuat konten setiap harinya ya. Dan tidak sedikit juga kamu harus bikin beberapa paket bundling ya di saat sedang mulai promosi. Jadi jangan pernah takut bakar uang ketika kamu sedang memulai sebuah promosi. Karena mau tidak mau, untuk membangun sebuah bisnis kamu harus bakar uang dulu. Ya gimana caranya kalau misalnya kita masih agak pelit-pelit dalam berbisnis ya. Kalau masalah bisnis memang akan berhubungan dengan sebuah margin. Tapi margin yang akan didapatkan ketika kalian mampu memberikan sebuah promosi yang baik, nantinya akan membuat si audiens atau customer kamu itu semakin tertarik. Terlebih jika kamu bisa menyajikan kondisi makanan itu dengan baik, kualitas makanan itu dengan bagus, yang pastinya konsumen akan merasakan sebuah value atau benefits dari makanan yang kamu jual ya. Jadi makanya 2 poin ini yang saya garis bawahi adalah kamu harus mulai beriklan di TikTok dan di Instagram. Yang kedua, kamu tetap kembangkan akunmu supaya bisa spreading lagi, dapat traffic yang lebih banyak, dan pada akhirnya kamu akan berdiri ya. Tidak sedikit kok orang-orang yang memulai bisnisnya dengan modal kecil hingga menjadi miliuner ya. Ada beberapa kisah juga yang mungkin nanti saya akan naikin jadi konten, tapi saya harus minta izin dulu dengan orangnya karena rencananya saya akan perlihatkan beberapa perjalanan mereka supaya menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah, yang nomor 3 ini teman-teman semua ya, kamu harus membuat sebuah fanpage ya, di mana kamu akan membuat sebuah artikel-artikel promosi untuk kamu iklankan di Facebook Ads ya teman-teman ya, atau kamu bisa menggunakan Blogger atau WordPress untuk mendatangkan customer ya. Jadi sebenarnya banyak banget kok orang-orang yang menjalani bisnis freelancer seperti ini. Namun itu dia, kembali lagi zaman sekarang itu ya beli uang dengan uang ya, kasar seperti itu. Tidak advertising susah, bisa organik bisa, tapi waktunya cukup lama. Jadi kalau kamu mau percepatan, pastikan setiap kamu mengeluarkan modal, sisihkan 20% untuk beriklan agar bisnis kamu bisa berkembang minimalnya dengan signifikan ya. Jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, serta share. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya.